Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 11 will discuss the matter entitled Islamic Perspective Counseling. Beforehand introduced, my name is Nurfidiatul Khairiyah, student ID name 181101189. Table of content: the first, biography and introduction; the second, key concept; the third, therapeutic process; and the fourth, application. The first, biography and introduction. Several individuals who contributed in the form of an approach or theory of Islamic perspective counseling, namely is follow. Yang pertama yaitu biografi dan perkenalan. Beberapa individual yang memberikan sumbangan berupa pendekatan atau teori konseling perspektif Islam yakni sebagai berikut. Number 1. Samsul Munir Amin. Samsul Munir Amin is a lecturer at the Faculty of Social and Political Communication in Wonosobo. Samsul Munir Amin, or who is familiarly called Mr. Munir, was very productive as a writer. Until now, the lecturer who was born in Tegal, February 19, 1963, has published 31 book titles, including books on lecture materials and other works that spread religion. During his 25 years teaching, Mr. Munir has various interesting experience, including in the field of organization and study experience. Nomor 1. Samsul Munir Amin. Samsul Munir Amin adalah dosen di Fakultas Komunikasi Sosial Politik INSIP Wonosobo. Samsul Munir Amin atau yang akrab disapa Pak Munir ternyata sangat produktif sebagai seorang penulis. Hingga saat ini, dosen kelahiran Tegal 19 Februari 1963 itu telah menerbitkan 31 judul buku, termasuk diantaranya yaitu buku-buku materi kuliah dan karya-karya lain yang bernafaskan religi. Nah, selama 25 tahun mengajar, Pak Munir itu memiliki berbagai pengalaman menarik, termasuk di bidang organisasi dan pengalaman studi. Kini Pak Munir menjabat sebagai dekan FKSP yang baru saja membuka jurusan baru, yaitu program studi ilmu politik. Nah, bagi Munir, kualitas terbaik untuk seorang manusia adalah khairun tanfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, dosen bergelar MA itu kini tengah menempuh pendidikan S3 di UIN Wali Songo, Semarang, dan berharap bisa menambah kembali jumlah buku yang bisa diterbitkannya. Nah, tak hanya di beberapa organisasi dan kegiatan akademik, Pak Munir juga aktif di media sosial Facebook yang bisa menghubungkannya ke beberapa kolega yang tidak bisa ditemuinya secara langsung. Number 2. Anwar Sutoyo. Anwar Sutoyo was born in Jepara on November 3, 1958, the eldest son of 6 children of Mr. Sutiaji and Miss Suti. In 1977, he continued his studies at 11 Maret University, majoring in guidance and counseling. A bachelor's degree was obtained in 1980. A bachelor's degree in guidance and counseling was obtained from the same college in 1982. Tuition fees are obtained from entrepreneurship and scholarships during college. In 1990, he continued his master's degree study, majoring in guidance and counseling at PPS UPI Bandung, complete in 1993 with TMT PD fees from the higher education. Nomor 2. Anwar Sutoyo. Anwar Sutoyo lahir di Jepara pada tanggal 3 November 1958. Putra pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Sutaji dan Ibu Suti. Pada tahun 1977, beliau melanjutkan studi di Universitas 11 Maret jurusan bimbingan dan penyuluhan. Nah, gelar sarjana muda diperoleh tahun 1980. Gelar sarjana di bidang bimbingan dan penyuluhan diperoleh dari perguruan tinggi yang sama pada tahun 1982. Biaya pendidikan diperoleh dari hasil wirausaha dan beasiswa selama kuliah.
Nah, pada tahun 1990, beliau melanjutkan studi di jenjang S2 jurusan Bimbingan dan Penyuluhan di PPS UPI Bandung. Selesai tahun 1993 dengan biaya TM TPD dari Dikti. Number 3, Hamdani Bakran Az-Zaki. Hamdani Bakran Az-Zaki is a practitioner of Sufism, counselor, psychotherapist, and educator. His real name is Muhammad Hamdani bin Bakran Az-Zaki. He was born in Balikpapan, East Kalimantan on May 3, 1960. Hamdani Bakran Az-Zaki from a high spiritual family. His father was a spiritual teacher named Tuan Guru Bakran Az-Zaki bin Abdul Karim Al-Banjari. Hamdani Bakran name became known as a young spiritual teacher and followed in his father's footsteps. Hamdani Bakran Az-Zaki has a formal elementary school education, complete until 1972. PHAN for 4 years until 1976. PHAN again for 6 years until 1979, all complete in his hometown Balikpapan. Nomor 3, Hamdani Bakran Az-Zaki. Hamdani Bakran Az-Zaki adalah praktisi tasawuf, konselor, psikoterapis, dan pendidik. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hamdani bin Bakran Az-Zaki. Beliau dilahirkan di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 3 Mei 1960. Hamdani Bakran Az-Zaki dari keluarga yang spiritualnya tinggi. Ayahnya merupakan guru besar spiritual yang bernama Tuan Guru Bakran Az-Zaki bin Abdul Karim Al-Banjari. Nama Hamdani Bakran mulai terkenal sebagai guru spiritual muda dan mengikuti jejak ayahnya. Hamdani Bakran Az-Zaki mengikuti pendidikan formal sekolah dasar, selesai sampai tahun 1972, PKN selama 4 tahun sampai tahun 1976, PKN lagi selama 6 tahun sampai tahun 1979. Semuanya itu diselesaikan di kota kelahirannya, Balikpapan. And next, key concept. Islamic guidance and counseling is an effort to provide assistance to a person individual who is especially experiencing spiritual difficulties, both mentally and spiritually, so that he or she is able to overcome it with the abilities that exist in himself through the power of faith and devotion to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, konsep bimbingan dan konseling Islam ialah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pengajaran, dan pedoman sebagai peserta didik yang dapat mengembangkan potensi akal pikiran, kejiwaan, keimanan, dan keyakinannya, serta dapat menanggulangi problematika dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan baik dan benar secara mandiri berdasarkan pada dasar-dasar yang ada di dalam agama, dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, baik yang bersifat lahir ataupun batin, yang dilakukan oleh konselor dalam lingkungan sekolah atau madrasah. Nah, jadi bimbingan dan konseling Islam itu yaitu suatu usaha pemberian bantuan kepada seseorang ataupun individu yang mengalami kesulitan rohaniah, baik mental maupun spiritual, agar yang bersangkutan itu mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, itu melalui dorongan dari kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Atau dengan kata lain, bimbingan dan konseling Islam itu ditujukan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, baik kesulitan lahiriah maupun batiniah, yang menyangkut kehidupannya di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya, kemampuan untuk mengarahkan dan merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Nah, banyak contoh-contoh bimbingan dan konseling yang telah dilakukan oleh para Rasulullah dan para sahabat Nabi di zamannya. Namun mereka tidak menamakannya sebagai bimbingan dan konseling, walaupun apabila dilihat dari segi disiplin ilmunya, memang terdapat perbedaan. Bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat merujuk pada kitab suci yang diturunkan oleh Sang Pencipta, Allah SWT. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam yang di dalamnya penuh dengan ajaran, bimbingan, dan contoh proses, termasuk bimbingan
dan konseling. Bahkan Allah SWT dalam menyampaikan ayatnya banyak berupa bimbingan dan konseling. And next, religious guidance and counseling play a role in shaping Indonesian people who believe in and have faith in Allah SWT, living and practicing the teaching of His religion in daily life, both in personal life and in public life. It changes character, strengthens personality, and tint the spirit of nationality and love for the country. Nah, selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling religius berperan membentuk manusia Indonesia yang percaya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan demikian, menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Zufar Isafillah. Okay, purpose of Islamic counseling. 1. In order to produce an improvement, change, cleanliness, and mental health. Number 2. In order to produce change, improvement, and decency behavior. Number 3. In order to produce intelligence or emotion in individuals. Jadi di sini tujuan konseling Islam yaitu yang pertama adalah agar menghasilkan suatu perbaikan, perubahan, kebersihan dan kesehatan mental dan jiwa. Yang nomor 2 yaitu agar menghasilkan perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku. Yang nomor 3 yaitu agar menghasilkan kecerdasan, rasa emosi pada diri individu. Okay. Islamic counseling function. Number 1, remedial or rehabilitative. Number 2, educative or development function. Number 3, preventive or preventive function. Jadi di sini fungsi dari bimbingan konseling itu ada 3. Yang pertama yaitu fungsi remedial, yang kedua fungsi edukatif, dan yang ketiga yaitu fungsi pencegahan. Remedial or rehabilitative. Historically, this means that counseling places more emphasis on remedial function because it is heavily influenced by clinical psychology and psychology. The remedial role focuses on problems, adjustment, healing psychological problems faced, restoring mental health, and overcoming emotional disorders. Jadi di sini yaitu fungsi remedial. Apa itu fungsi remedial? Jadi fungsi remedial secara historis artinya bahwa konseling itu lebih banyak memberikan penekanan pada fungsi remedial karena sangat dipengaruhi oleh psikologi klinik dan psikiatri. Peranan remedial itu berfokus pada masalah penyesuaian diri, menyembuhkan masalah psikologis yang dihadapi, mengembalikan kesehatan mental, dan mengatasi gangguan emosional. Number 2 is educative or development functions. This function focus on problem helping to improve skill in life, identifying and solving problems in life, helping to improve the ability to face transitions in life, and for them purpose. Counseling helps individuals in explaining values, becomes more assertive, is able to control anxiety, is able to improve interpersonal communication skill, decide the direction of life, and so on. Jadi di sini yang kedua yaitu fungsi dari bimbingan konseling Islam yaitu fungsi edukatif. Fungsi ini berfokus pada masalah, membantu meningkatkan keterampilan-keterampilan dalam kehidupan, mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam hidup, membantu dalam meningkatkan kemampuan menghadapi transisi dalam kehidupan, dan untuk keperluan jangka pendek
Konseling ini membantu individu dalam menjelaskan nilai-nilai, menjadi lebih tegas, mampu mengendalikan kecemasan, mampu meningkatkan keterampilan komunikasi antar pribadi, memutuskan arah hidup atau perjalanan hidup, dan lain semacamnya. Number 3, preventive or preventive function. This function helps individuals to be more active in taking solutions before experiencing psychological problems. Due to lack attention, prevention efforts include the development of strategies and programs that can be used to anticipate and reduce unnecessary life risks. Jadi yang ketiga yaitu fungsi preventif atau pencegahan. Fungsi ini membantu individu agar lebih dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami psikologis karena kurangnya perhatian. Jadi di sini mementingkan adanya pencegahan sebelum adanya masalah psikologis tersebut. Upaya pencegahan itu meliputi perkembangan strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko-risiko hidup yang tidak perlu terjadi. Next is application. Number 1. Creates a psychological relationship that is friendly, warm, acceptance, familiarity, and openness. Number 2. Ensuring the client will keep the secret of whatever is discussed the counseling process as long the client does want other people to know. Number 3. The initial interview in the from data of collection, a process of getting to know the client, the problem, the environment, as well as helping to identify himself. Jadi di sini untuk melaksanakan konseling Islami dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menciptakan hubungan psikologis yang ramah, hangat, penerimaan, keakraban, dan keterbukaan. Kenapa dibutuhkan itu? Karena agar si klien bisa lebih terbuka dengan kita. Yang nomor kedua, meyakinkan klien agar terjaganya rahasia dari apapun yang dibicarakan dalam proses konseling sepanjang klien tidak menghendaki diketahui orang lain. Jadi, menjaga rahasia klien dan meyakinkannya bahwa ceritanya tidak sebar ke orang lain. Yang nomor tiga itu wawancara awal berupa pengumpulan data sebagai proses mengenal klien, masalahnya, lingkungannya, sekaligus membantu mengenali dirinya. Jadi, di sini konseling sebaiknya untuk identifikasi mencari sumber bagaimana latar belakang kehidupan klien tersebut. Number 4. Exploring the problems with an Islamic perspective. In this step, the counselor tries to explore the level of individual's knowledge and understanding of the nature of the problem is in an Islamic perspective. Number 5. Encourage clients to perform muhasabah, self-evaluates whatever there are obligations that have not been carried out, at their wrong attitudes and behaviors, have cleaners that solve from various life diseases. Jadi yang keempat yaitu mengeksplorasi masalah dengan perspektif Islam. Pada langkah ini konselor mencoba menelusuri tingkat pengetahuan dan pemahaman individu akan hakikat masalahnya dalam pandangan Islam. Jadi di sini pengeksplor itu mencari pendapat dia, klien bagaimana pendapatnya, masalah yang dialami dengan pandangan Islam, dengan agama Islam. Jadi mengetes pemahamannya terhadap agama Islam. Yang kelima yaitu mendorong klien untuk melakukan muhasabah, mengevaluasi diri apakah ada kewajiban yang belum dilakukan, adakah sikap dan perilaku yang salah, sudah bersihkah jiwanya dari berbagai penyakit tadi. Jadi di sini yang terakhir yaitu melakukan mendorong klien untuk muhasabah diri, apakah masalahnya itu ada hubungannya dengan agama, maksudnya apakah dia itu ada ibadah yang dilakukan, terus perbuatan dia yang melanggar aturan agama dan lain-lain.